Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi dan Komunikasi, kami akan memaparkan materi mengenai tahapan konseling yang dibuat dengan resep, yang beranggotakan dari absen 1 sampai absen 24. Untuk outline pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu definisi konseling, yang kedua ada tujuan konseling, yang ketiga ada manfaat konseling, yang keempat ada prinsip dasar konseling, yang kelima ada cara pendekatan dalam meningkatkan kepatuhan, yang keenam ada strategi komunikasi, yang ketujuh ada sarana penunjang, yang terakhir yaitu ruang dan tempat konseling. Outline selanjutnya yaitu ada alat bantu konseling, proses konseling, pertanyaan dalam konseling, tahapan konseling, teknik penyampaian konseling, peran apoteker, dan aspek konseling yang harus disampaikan pada pasien. Definisi konseling. Konseling berasal dari kata konsel yang artinya memberikan saran, melakukan diskusi, dan pertukaran pendapat. Konseling adalah suatu kegiatan bertemu dan berdiskusi seseorang yang membutuhkan atau klien dan seseorang yang memberikan atau konselor dukungan dan dorongan sedemikian rupa sehingga klien memperoleh keyakinan akan kemampuan dalam pemecahan masalah. Selanjutnya ada tujuan konseling. Tujuan konseling dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum meliputi meningkatkan keberhasilan terapi, memaksimalkan efek terapi, meminimalkan resiko efek samping, meningkatkan cost effectiveness. Yang terakhir ada menghormati pilihan pasien dalam menjalankan terapi. Dan untuk tujuan khususnya, meningkatkan hubungan kepercayaan antara apoteker dengan pasien, membantu pasien untuk mengatur dan menyesuaikan dengan penyakitnya dan obatnya, meningkatkan kepatuhan pasien dan menjalani pengobatan, mencegah atau meminimalkan drug-related problem, yang terakhir meningkatkan kemampuan pasien untuk memecahkan masalah sendiri dalam hal terapi. Selanjutnya, manfaat konseling. Manfaat konseling bisa bagi pasien dan juga bagi apoteker. Manfaat konseling bagi pasien yaitu menjamin keamanan dan efektivitas pengobatan, mendapatkan penjelasan tambahan mengenai penyakitnya, membantu dalam merawat atau perawatan kesehatan sendiri, membantu pemecahan masalah terapi dalam situasi tertentu, dan menurunkan kesalahan penggunaan obat. Selanjutnya, bagi apoteker, manfaat konseling yaitu menjaga citra profesi sebagai bagian dari tim pelayanan kesehatan, mewujudkan bentuk pelayanan asuhan kefarmasian sebagai tanggung jawab profesi apoteker, dan juga menghindarkan apoteker dari tuntutan karena kesalahan penggunaan obat atau medication error. Selanjutnya, prinsip dasar konseling. Prinsip dasar konseling ini terjadinya kemitraan atau korelasi antara pasien dengan apoteker sehingga terjadi penimbangan perilaku pasien secara sukarela. Yang selanjutnya, cara pendekatan dalam meningkatkan kepatuhan. Yang pertama, berkomunikasi dengan pasien, blank atau menumbuhkan pengertian betapa pentingnya pengobatan ini. Alamiah, ikut melibatkan pasien, ikut berpartisipasi dalam berinteraksi dan keputusan atau pemecahan masalah dibuat oleh pasien sendiri. Terbuka dan intensif. Yang kedua, informasi yang tepat. Informasi berkaitan obat seperti kebenaran, interaksi yang lengkap termasuk berapa banyak, kapan, berapa lama penggunaan obatnya, dan bagaimana jika obat lupa diminum. Informasi tentang penyakit, seperti kapan dan bagaimana pemakaian obat akan berguna. Selanjutnya, yang ketiga yaitu strategi untuk mencegah ketidakpatuhan. A. Apoteker bekerja sama dengan dokter untuk mempermudah jadwal pengobatan dengan menurunkan jumlah obat, menurunkan interval dosis per hari, dan penyesuaian regimen dosis untuk penggunaan terbaik pasien sehari-hari. B. Menyediakan alat bantu pengingat dan pengaturan penggunaan obat, misalnya alarm atau chart.
C. Mengembangkan pengertian dan sikap mendukung di pihak keluarga pasien dalam mengingatkan penggunaan obat. Strategi komunikasi. 1. Membantu dengan cara bersahabat. Apoteker dapat memulai konseling dengan menyapa pasien dengan namanya, memperkenalkan diri, memberikan sedikit waktu untuk berbicara umum sebelum memulai pembicaraan tentang pengobatan. Yang kedua, menunjukkan rasa empati pada pasien. Penting bagi apoteker untuk tahu tentang kebutuhan pasien, ketertarikan pasien, motivasi, tingkat pendidikan agar dapat disesuaikan dengan informasi yang akan diberikan oleh apoteker. Menunjukkan rasa empati berarti bahwa komunikasi berjalan dengan baik. Selanjutnya di sini ada sarana penunjang, yang mana sarana penunjang meliputi beberapa komponen ataupun beberapa kelompok. Yang pertama di sini ada ruang serbaguna bimbingan. Pada ruangan ini dapat dilakukan berbagai kegiatan bimbingan dan konseling seperti bimbingan kelompok, konseling perorangan, pemberian informasi dan lain sebagainya. Ruangan tersebut harus menyenangkan, tidak memberikan kesan yang sama dengan situasi kelas dan terhindar dari suasana keributan. Yang kedua, di sini ada alat-alat mobiler seperti almari, meja, kursi konseling, dan kursi tamu. Dan yang ketiga, di sini ada alat-alat kelengkapan bimbingan seperti alat-alat pengumpulan data, alat-alat penyimpan dan pengolahan data, buku paket bimbingan karir, papan media bimbingan, atau biasa untuk keperluan pemberian informasi dan sebagainya. Alat-alat ini sebaiknya disimpan pada ruangan serbaguna. Baik, selanjutnya yaitu ruang dan tempat konseling. Kriteria ruang konseling. Pertama, tertutup dan tidak banyak orang keluar masuk sehingga privasi pasien terjaga dan pasien lebih leluasa menanyakan segala sesuatu tentang pengobatan. Yang kedua, tersedia meja dan kursi yang cukup untuk konselor maupun klien atau pasien. Yang ketiga, mempunyai penerangan yang cukup dan sirkulasi udara yang bagus. Yang keempat, letak ruangan konseling tidak terlalu jauh dari tempat pengambilan obat atau apotik. Dan yang terakhir, jika jumlah pasien banyak dan mempunyai beberapa tenaga apoteker sebagai konselor, sebaiknya ruang konseling lebih dari satu. Alat bantu konseling. Apoteker biasanya mempunyai alat bantu untuk konseling kepada pasien. Misalnya daftar atau list pasien, kartu pasien, literatur pendukung, alat peraga, brosur tentang obat-obat, dan alat komunikasi. Proses konseling. Yang pertama ada penentuan prioritas pasien. Pasien dengan populasi khusus, contohnya ada geriatri dan pediatri. Lalu pasien dengan terapi jangka panjang, contohnya ada TBC, epilepsi, diabetes, dan lainnya. Lalu ada pasien dengan obat-obatan dengan instruksi khusus, contohnya ada kortikosteroid dengan tapering down atau tapering off. Pasien yang menggunakan obat-obatan dengan indeks terapi sempit, contohnya adalah digoxin dan phenytoin. Lalu ada pasien yang mempunyai riwayat kepatuhan itu rendah. Dan yang kedua, persiapan dalam melakukan konseling. Pertama, sebaiknya melihat dahulu data rekam medik pasien dan harus mempersiapkan diri dengan informasi terbaru yang berhubungan dengan pengobatan yang telah diterima oleh pasien. Pertanyaan dalam konseling. Pertanyaan yang digunakan sebaiknya adalah open-end question. Yang selanjutnya ada tahapan konseling. Yang pertama ada pembukaan. Apoteker harus memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memulai sesi konseling. Selain itu, apoteker harus mengetahui identitas pasien, terutama nama, sehingga pasien merasa lebih dihargai. Kemudian yang kedua, diskusi. Untuk mengumpulkan informasi dan identitas masalah dan mencegah atau memecahkan masalah dan mempelajarinya. Kemudian yang ketiga,
memastikan pasien telah memahami informasi yang diperoleh, dan yang terakhir ada penutup diskusi. Yang selanjutnya yaitu teknik penyampaian konseling. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama teknik konseling verbal, yaitu terdiri dari ajakan untuk memulai dan penolakan. Kemudian yang kedua teknik konseling non-verbal. Contohnya yaitu seperti anggukan kepala, senyuman, tatapan mata, intonasi suara, gerakan tangan, dan gerakan bibir. Selanjutnya yaitu ada peran apoteker. Yang pertama ada caregiver. Apoteker sebagai pemberi pelayanan dalam bentuk informasi obat, efek samping obat, dan lain-lain kepada profesi kesehatan. Perlu ada interaksi dengan individu atau kelompok di dalam industri atau laboratori, QA dan QC, produksi, dan lain-lain, dan individu kelompok di luar industri. Yang kedua ada decision maker. Apoteker sebagai pengambil keputusan yang tepat untuk mengefisienkan dan mengefektifkan sumber daya yang ada di industri. Yang ketiga ada komunikator. Merupakan apoteker harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat ada leader, atau apoteker sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan dalam mengatasi berbagai permasalahan di industri dan memberikan bimbingan ke bawahannya dalam mencapai sasaran industri. Kemudian ada manajer apoteker sebagai pengelola seluruh sumber daya yang ada di industri farmasi dan mampu mengakumulasikannya untuk meningkatkan kinerja industri dari waktu ke waktu. Kemudian long life learner, apoteker belajar terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Ada teacher, bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia industri kepada sejawat apoteker atau lainnya. Kemudian ada researcher, apoteker sebagai peneliti yang harus selalu melakukan riset dan mengetahui perkembangan obat baru yang lebih baik dan bermanfaat untuk kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya, kami akan membahas studi kasus, di mana studi kasus yang kami ambil yakni studi kasus, kondisi pasien apotek KN memprihatinkan. Diketahui apotek KN beberapa bulan yang lalu kedapatan menjadi obat-obatan psikotropika secara bebas sehingga dilakukan penutupan paksa oleh dinas-dinas atau lembaga yang berwenang. Kasat Narkoba Polresta Kompol Dodo Hendro Kusumo mengatakan pasien di apotek KN Yogyakarta diserahkan ke Satnarkoba Polresta Yogyakarta. Kondisinya memprihatinkan. Itu dapat dilihat selama pemeriksaan, terlihat jelas para pasien masih ketergantungan psikotropika. Berdasarkan pemilihannya, mereka adalah korban psikotropika yang harus disembuhkan. Penderita suatu penyakit yang disarankan dokter melalui resep untuk mengonsumsi 2 jenis psikotropika itu, misalnya karena insomnia dan depresi, dan juga karena efek kecelakaan sehingga terkena sarafnya dan harus tergantung obat tersebut. Dengan resep dokter, mereka datang ke apotik untuk menebusnya. Caalmet kerap diberikan dokter sebagai obat penenang, sedangkan Reglona untuk menambahkan stamina fisik agar lebih giat. Mengingat adanya resep itu, maka tidak termasuk penyalahgunaan. Pasien tersebut mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika bahwa tertentu. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum pelanggaran kasus. Dalam studi kasus di atas, perbuatan yang dilakukan oleh apotek merupakan pelanggaran karena bergantung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1997, yaitu tentang psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya, dasar hukum pelanggaran kasus.
di mana dalam studi kasus di atas perbuatan yang dilakukan oleh apotek merupakan pelanggaran karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1997 tentang psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 24. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh organisasi profesi. Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.